Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Tante Matos Sontilas. Film ini menceritakan tentang perang berkelanjutan antara Finlandia melawan Tentara Merah Uni Soviet yang terjadi antara tahun 1941 hingga 1944. Film ini diambil dari sudut pandang seorang tentara Finlandia dan bagaimanakah kisah selanjutnya. Yaudah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai di Finlandia pada tahun 1941. Terlihat para tentara Finlandia sedang mempersiapkan senjata untuk digunakan dalam pertempuran melawan tentara Uni Soviet. Tidak lama kemudian, terlihat seorang kapten bernama Koskela sedang memberikan arahan kepada para anggotanya. Setelah mendapatkan arahan, para tentara tersebut kemudian kembali mengambil perlengkapan untuk segera berangkat menuju ke medan pertempuran. Sesampainya di sana, tepat pada tanggal 4 Juli tahun 1941, saat itu para tentara yang sedang beristirahat dikejutkan dengan serangan artileri yang mulai menyerang mereka. Mereka pun kemudian segera berkumpul dan diperintahkan untuk menyerang Uni Soviet setelah batalion artileri mereka menembakkan artilerinya ke arah pasukan Uni Soviet. Rauhallisesti se on otettava. Muistettava, ettei ne ihmisiä kummempia ole. Siellä on miestä kylmänen. Eteenpäin! Eteenpäin! Akhirnya, pasukan Finlandia pun memenangkan pertempuran sekaligus melanjutkan perjalanan hingga tiba di perbatasan Finlandia dan Uni Soviet. Pada bulan Agustus tahun 1941, terlihat seorang remaja sedang memberikan sebuah surat kepada seorang pria bernama Antero Roka yang merupakan seorang perwira dari pasukan Finlandia. Isi surat tersebut mengatakan bahwa Letnan Antero Roka diperintahkan untuk turun ke medan pertempuran. Dengan berat hati, ia pun harus pergi, meninggalkan anak dan istrinya ke medan pertempuran. Setibanya di sebuah kamp Finlandia, ia pun kemudian menghadap seorang komandan kompi untuk melaporkan kelengkapan surat-suratnya. Dan keesokan harinya, Roka bersama seorang temannya bergabung dengan Regu Koskela sekaligus memperkenalkan diri kepada mereka. Tidak lama kemudian, mereka pun bergerak untuk menyerang pasukan Uni Soviet. Namun sayang sekali guys, mereka harus menyeberangi sebuah sungai yang ternyata di ujung sungai sudah dikuasai tentara Uni Soviet. Hingga akhirnya, tentara Finlandia pun berhasil menguasai pos pertahanan Uni Soviet, sekaligus terus bergerak maju untuk menyerang pertahanan Uni Soviet yang berada di sebelah barat. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1941, pasukan Finlandia sampai di kota Petroskoy. Kota ini merupakan kota yang dimiliki Uni Soviet, namun sebentar lagi kota ini akan menjadi milik Finlandia. Di sana, mereka pun memutuskan untuk beristirahat, sekaligus menjadikan kota Petroskoy menjadi markas sementara bagi tentara Finlandia. Singkat cerita, waktu peristirahatan mereka pun di kota itu telah usai. Lalu mereka pun terus bergerak maju menuju benteng pertahanan Uni Soviet yang berada di daerah Shavari. Sesampainya di sana, mereka pun kemudian dikumpulkan sekaligus diberikan arahan sebelum melakukan penyerangan. Singkat cerita, pada bulan Januari tahun 1942, Letnan Roka dan pasukannya terlihat sedang berjalan menembus dinginnya salju. Di sisi lain, terlihat anggota dari Letnan Roka sedang bersiap untuk menyambut kedatangan pasukan Soviet. Dan tidak lama kemudian, karena serangan yang diberikan Soviet bertubi-tubi membuat tentara Finlandia akhirnya kewalahan. Lalu mereka pun mundur untuk menghindari serangan Soviet. Tidak lama kemudian, beberapa tentara Finlandia di sana bertemu dengan rombongan Letnan Roka. Lalu Letnan Roka berencana untuk menghadang tentara Uni Soviet dari sisi sebelah kiri. Ia pun bersama anggotanya kemudian bergegas menuju lokasi pengepungan. Setelah menunggu beberapa lama, pasukan Soviet pun mulai terlihat dan Letnan Roka pun segera menembaki para tentara Uni Soviet.
Hingga akhirnya Letnan Roka pun berhasil menghabisi para tentara Uni Soviet tanpa tersisa. Pada tanggal 4 Juni tahun 1942, saat itu Hitler bersama pengawal pribadinya datang berkunjung ke Finlandia untuk memberikan ucapan selamat kepada pemimpin Finlandia bernama Carl Gustaf yang saat itu sedang berulang tahun. Sekedar informasi guys, Finlandia merupakan suatu negara yang saat itu merupakan sekutu dari Nazi Jerman. Di sisi lain, di parit pertahanan pasukan Finlandia, di mana saat itu Letnan Roka sedang bertugas menjaga pertahanan parit. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan serangan artileri, sekaligus serangan dari tentara Uni Soviet yang tiba-tiba masuk menyerang ke dalam parit. Dengan kemampuan bela diri yang ia miliki, ia pun berhasil menghabisi semua tentara dan hanya menyisakan satu tentara saja yang merupakan seorang kapten dari pasukan musuh. Letnan Roka pun kemudian membawa kapten itu kepada atasannya. Lalu ia menceritakan kronologi yang terjadi saat ia sedang menjaga parit pertahanan mereka. Setelah mendengar ucapan dari Letnan Roka, mereka pun kemudian memberikan waktu cuti selama beberapa hari sebelum dirinya kembali ditugaskan dalam pertempuran berikutnya. Roka pun kemudian memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali ke rumah agar bisa bertemu anak dan istrinya. Di sana terlihat jelas kebahagiaan mereka saat berkumpul bersama keluarganya, dan setelah 1 minggu lebih ia pun harus kembali ke medan pertempuran. Meskipun berat meninggalkan keluarganya, ia pun harus tetap melaksanakan tugas karena tugas tentara adalah mengabdi dan memberikan seluruh jiwa raganya untuk negara sampai titik darah penghabisan. Pada tahun 1943, terlihat para tentara Finlandia sangat kewalahan menahan serangan dari pasukan Uni Soviet, di mana mereka semua terus-menerus dibombardir oleh tentara Soviet, dan nampaknya hal itu menjadi awal kebangkitan tentara merah Soviet dalam peperangan yang sedang terjadi. Dalam waktu singkat, pasukan Soviet berhasil memasuki wilayah negara Finlandia. Dengan menggerakkan pasukan yang lebih banyak, hal itu membuat tentara Finlandia cukup kesulitan dalam menghadapi serangan Uni Soviet. Tentara Finlandia yang tak mampu lagi untuk menghalau serangan mereka akhirnya memutuskan untuk mundur ke perbatasan Finlandia. Sedangkan di sisi lain, istri dan anak dari Roka terpaksa harus bergegas pergi meninggalkan desa mereka karena pasukan beruang merah saat itu sudah semakin dekat dengan keberadaan mereka. Dalam situasi seperti ini, pertempuran benar-benar berbalik dan lebih menguntungkan pasukan Uni Soviet dikarenakan pasukan Finlandia yang sudah semakin terdesak dan perlahan mundur dari medan pertempuran. Hingga akhirnya pasukan Finlandia harus kembali ke perbatasan, sekaligus mereka harus kembali menghadapi gempuran dari tentara Soviet yang ingin sekali menerobos pertahanan mereka. Koskela yang berada di sana langsung menghubungi atasannya untuk memberitahukan bahwa dirinya bersama pasukannya akan mundur dari medan pertempuran. Ia pun kemudian memerintahkan para pasukannya untuk membuang senjata mesin ke sebuah danau agar mereka dapat bersama-sama membawa rekan mereka yang terluka. Saat di perjalanan, atasannya tiba-tiba datang dan langsung memarahi mereka dikarenakan mereka memilih mundur dari medan pertempuran. Atasannya di sana juga memberikan kabar bahwa sebentar lagi pasukan Soviet akan melintasi jalur tersebut. Lalu Koskela dan pasukannya diperintahkan untuk menghalau serangan dari Uni Soviet. Mereka pun kemudian segera menyiapkan senjata dan menggali parit untuk berlindung dari serangan Uni Soviet. Keesokan harinya, pasukan Soviet datang dan langsung melakukan penyerangan. Karena kalah jumlah, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan hingga akhirnya Koskela dan pasukannya harus tewas dalam pertempuran tersebut. Letnan Roka dan pasukannya yang tersisa memutuskan untuk mundur demi keselamatan mereka. Namun di tengah perjalanannya, atasannya pun kembali marah dan terlihat sangat frustasi akibat pasukannya yang terlihat mundur. Dan tiba-tiba pada bulan Juni tahun 1944, para tentara Finlandia yang tersisa mencoba memberikan perlawanan kembali kepada para tentara Uni Soviet. Meskipun jumlah pasukan dan kekuatan mereka sudah sangat berkurang, semangat juang dan mental mereka masih tetap membara. Dan di bawah kepemimpinan Letnan Roka, mereka pun berusaha menghalau pasukan Uni Soviet yang terus berusaha merobos benteng pertahanan Finlandia. Melihat serangan Uni Soviet yang tidak ada habisnya, Letnan Roka pun kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur melewati sebuah sungai.
Dengan sisa dan tenaganya yang ada, Letnan Roka pun akhirnya berhasil melintasi sungai tersebut meskipun harus terluka di area dadanya. Karena lukanya yang cukup serius, Letnan Roka pun akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukannya perawatan lebih lanjut. Dan singkat cerita, pemerintah Finlandia pun akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada pasukan Uni Soviet di tanggal 12 September tahun 1944. Dan semenjak menyerahnya itu, para pasukan Finlandia yang tersisa justru berbalik membantu sekutu dalam memerangi Nazi Jerman di pertempuran Battle of Lapland. Di sisi lain, Letnan Roka yang berhasil selamat akhirnya pulang untuk bertemu kembali bersama anak dan istrinya. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys. Seperti halnya jiwa kepemimpinan Letnan Roka yang terus membela negaranya meskipun harus menyerah kepada musuh. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die.